Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Sukardi sebagai pengampu, pengawal, pembina di kajian online kita ini, kajian Asyifa. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Lalu semuanya yang menyediakan tempat layanan apa saja Zoom sehingga terlaksananya acara di pagi dan setiap pagi. Mudah-mudahan beliau-beliau ayah bunda yang menjadi pengurus sabar, telaten untuk terus mengajak kepada kita semuanya dalam hal ini adalah thalabul ilmi. Yang tidak kalah penting asatidz semuanya yang sudi untuk mendampingi kita semuanya, menambah cahaya hati, menambah cahaya jiwa kita sehingga tambah dewasa, tambah terang dan bertambah cemerlang untuk menerangi alam kubur kita, untuk menerangi akhirat kita, untuk menerangi perjalanan kita sampai berjumpa dengan Allah di surga. Yang tidak kalah penting semuanya, peserta ngaji online bapak-bapak ibu santri, walaupun sudah usia-usia tapi tetap disebut santri, ora apa-apa. Yang penting dadi santri terus sampai habis usia, nyantri terus. Lek sempat nyampaikan kebaikan kepada yang lain, menularkan. Atau kalau tidak bisa menularkan, ngajak gandeng. Ayo wis timbangannya aku kok ngandani sampean malah gak paham. Ayo ngaji wae nangone ngaji online Asyifa. Ayah-ayah bunda yang diajak, saudara-saudara yang diajak, dan semua yang mengajak, semuanya akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah dai-daiyah untuk menuju mengajak ke kebaikan di usia senja kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini topik yang akan kita sampaikan itu adalah unsur ilahiyah. Unsur ilahiyah yang ada pada diri manusia. Bapak Ibu, jangan ngantuk lo ya. Kemari sahur terus ngantuk ya. Sak jam wae, gak usah kakek. Ya, Ustaz, Ya. benar. Tidak ngantuk. Gak ngantuk Ustaz, udah sahur tadi. Cedek bantal. Oh, enggak. Cedek bantal itu biasa terus moran diloson. Ya wes. Tidak ngantuk ya alhamdulillah. Ustaz. Gue wong-wong ae iki. Wes, baik. Unsur ilahiyah pada diri manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu tahu apa tidak tahu? Mengetahui apa tidak? Mengetahui. Berpengetahuan apa tidak? Berpengetahuan. Ya. Bahkan pengetahuan manusia itu melebihi dari wujud kecilnya. Seakan-akan dibayangkan seekor belalang yang hinggap di dahan, ya, dengan badan yang kecil, bahkan ranting pun tidak bergoyang. Tapi belalang yang kecil itu menguasai seluruh, ada ini, ada itu, diketahui semua.
dari seluruh hutan yang ada. Manusia itu kecil, Bapak Ibu, kecil. Tapi kalau sudah mengetahui semuanya itu sampai mentok, sampai pikirannya itu tidak nyampai lagi. Tetapi ketahuilah Allah Maha mengetahui. Nah, Maha mengetahuinya Allah dan pengetahuan manusia sebenarnya adalah setitik dari pengetahuan Allah. Unsur itulah yang disebut unsur ilahiyah dan tidak diberikan kepada siapa saja makhluk Allah yang lain. Bapak Ibu, makhluk Allah itu diperlakukan oleh Allah sama. Semua adalah makhluk. Walaupun ada sedikit berbeda disayang lebih dari yang lain. Ya, makanya Allah mengatakan di dalam surat nomor 17 ayat 70 itu bedanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Coba diterjemahkan Pak yang sudah siap. Surat nomor 17 ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Qadar sudah hadir. Monggo Pak Qadar jika sudah siap. sebelah bro. Oke. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, di sini loh ya. Allah itu membuat seluruh makhluk itu dengan kekuasaan kemahakuasaannya dengan tangannya sendiri. Allah tidak membeda-bedakan antara satu yang lain. Tidak, semuanya disebut makhluk ciptaan Allah dan semua disayang tanpa kecuali. Semua disayang. Namun Allah memberikan sedikit kelebihan di ayat 70 surat Al-Isra itu. Dimuliakan Bani Adam itu. Dimuliakan. Ya karena pengetahuan, akal jeniusnya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kepandaiannya, kepatuhannya, dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, manusia mengetahui, tetapi Allah Maha mengetahui. Unsur ini yang saya sebut dengan unsur ilahiyah. Ya, karena itu manusia dipilih oleh Allah menjadi makhluk penghuni bumi adalah untuk mengembangkan. Yang mungkin saja Allah pernah membuatnya makhluk-makhluk model manusia itu dulu. Tapi mungkin saja tidak. Kita tidak diberitahu. Yang jelas sekarang ini adalah episode manusia dalam tugasnya yaitu menguasai menjadi khalifah di bumi. Nanti kalau sudah dihancurkan oleh Allah, langit pertama dan bumi seluruh isinya ini hancur. Apakah Allah membuat lagi? Wallahu a'lam. Membuat makhluk yang lebih indah lagi? Wallahu a'lam. Terserah Allah. Yang kedua, manusia mampu mencipta. Tetapi ketahuilah Allah Maha Pencipta. Sepandai-pandainya manusia ingatlah. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu ayat 109. Suratnya surat Al-Kahfi. Gitu. 109. Surat Al-Kahfi itu memberitahu kepada kita. Coba sih diterjemahkan. Ya, Pak. Katakanlah, hai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu
sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Seberapa besar sih air yang ada di bumi, air yang ada di langit? Di langit itu ada air, Bapak Ibu. Di bumi juga ada air. Tetapi kemarin kita sudah mengetahui ya, membahas ya, betapa luar biasanya contoh Allah di alam ini. Untuk membuat air itu tawar, yang muasalnya dari air laut yang asin. Caranya adalah dinaikkan oleh Allah. Dinaikkan, digeser kanan, kiri, ke utara, selatan, timur, barat. Lalu diturunkan itu menjadi tawar, enak diminum. Semua tanaman itu senang dengan air hujan itu. Begitu pula manusia itu kalau ingin menjadi manusia yang disebut di dalam kitab-kitab tasawuf atau akhlak itu, ya, insan kamil, manusia sempurna. Walaupun ya tetap tidak sempurna. Caranya adalah dinaikkan dulu. Cara menaikkan tidak dinaikkan dalam fisik seperti Rasulullah dinaikkan Isra Mi'raj sudah nggak ada lagi. Tetapi untuk menaikkannya adalah bersujud kepada Allah. Untuk derajat itu dinaikkan oleh Allah. Mencari ilmu untuk derajat itu agar dinaikkan oleh Allah. Nah setelah naik bermanfaat bagi orang, bagi makhluk lain, bagi bumi, maka akan semanak, akan tawaduk seseorang itu jika sudah dinaikkan oleh Allah dalam Isra dalam bentuk sujud ketaatan kepada Allah. Lalu manusia menjadi indah bicaranya, indah perilakunya. Itu karena telah dinaikkan oleh Allah derajatnya. Manusia mampu menciptakan. Allah maha pencipta. Kalau Allah tinggal bilang, terbayang dan bilang kun fayakun. Kata-kata kun saja sudah jadi. Manusia mampu mencipta, mampu. Tetapi ada yang maha pencipta. Sampai sekarang itu manusia mampu membuat ya supersonik bahkan hipersonik kecepatan pesawat, ya, sampai cepatnya itu menyamai kecepatan suara. Allahu Akbar walillahilhamd. Terus gitu itu tidak terima. Bikin lagi yang lebih cepat. Bikin lagi yang cepat, lebih cepat. Subhanallah walhamdulillah. Tetapi ketahuilah, Allah maha cepat. Allah maha pencipta. Sehingga setiap kita yang bisa mencipta, ketahuilah itu adalah tetesan karunia Allah. Sehingga kita bisa berkarya. Bisa menciptakan sesuatu. Bikin kursi, bikin meja, ngono ya ora sing iso gawe kursi, ya kursi ku iso digawe meja, ya digawe kursi, ya digawe tempat tidur, ditekuk-tekuk gitu ya. Kok ya pinter gitu tuh. Dia itu mencipta sesuatu yang baru, inovasi baru. Bahkan yang dulu tak terpikirkan ada pesawat, sekarang ada pesawat. Bahkan dulu yang tak terpikirkan adanya pesawat ulang-alik yang menuju rembulan bulan itu, ya, sampai sekarang ya menjadi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dulu sekali itu tidak mengerti orang itu bahwa petir itu bisa disimpan, tenaganya itu menjadi luar biasa, disiapkan disiapkan panel-panel untuk menyimpan petir itu sehingga tersimpanlah dan menjadi menjadi tenaga yang luar biasa untuk menyalakan lampu dan lain sebagainya. Bahkan sekarang surya matahari pun juga demikian, bisa disimpan dengan baik. Allahu Akbar walillahilhamd. Cahaya yang disiapkan Allah diolah oleh manusia. Lebih dari itu manusia juga memiliki cahaya yang ada di hati yang namanya nurullah, ya, diberi setitik cahaya Allah karena Allah adalah sumber cahaya, nurun ala nur. Manusia itu mendengar Bapak Ibu. Tetapi Allah maha mendengar.
Kita mendengar butuh telinga. Tapi Allah mendengar itu tidak butuh telinga. Sehingga kita tidak bisa membayangkan, membayangkan satu benda. Telinga Allah itu selebar ini. Oh, tidak bisa, tidak boleh, haram hukumnya. Itu namanya mentaksimkan Allah dan itu larangan. Tidak boleh. Kita mendengar dengan telinga. Walaupun ada telinga bisa jadi tidak bisa mendengar. Karena itu belum tentu ada yang punya telinga lalu bisa mendengar. Belum tentu loh ya. Belum tentu. Dipanggil itu gak noleh kok. Dipanggil itu loh gak noleh. Berarti dia punya telinga tapi tidak mendengar. Panggilan Allah umpamanya begini. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Loh gak noleh. Gak noleh. Ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu di Quran, itu mesti ada rasa. Ya Allah, saya termasuk yang dipanggil ini. Enggak ada flashback gitu itu, enggak ada apa? Feedback, enggak ada reaksi gitu loh maksud saya. Maka panjenengan mestinya ketika membaca Al-Qur'an yang ada alladzina aman, itu berarti merasa GR ngono lho sakjane. Wih, aku diceluk iki. Apa maksudnya iki ya? Lak ngono mestine ya. Padha karo wong dodol soto iku lho, mlaku nang ngarepe omah iku lho. Lek diceluk soto, ngono iku kira-kira nolehno mboten? Lek gak noleh berarti dublek. Lho wong dodolan soto diceluk soto kok meneng wae, berarti gak niat dodolan. Soto lah noleh. Oh, kita kan ndak tahu namanya. Namanya satu-satu tuh loh nak. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang jelas, yang dipanggil itu yang merasa beriman. Kalau tidak noleh berarti nggak masuk kategori. Soto, lalu kita bilang, duding satu jari. Lah ngono iku lho ya langsung ero. Tukang soto iku lho, ero. Langsung didoli sak piring. Wong duding siji. Nek duding loro didoli rong piring. Loh, kok moro-moro didoli wong awak dhewe gak ngomong terus mek duding-duding tok ngono. Loh, ya wis dipahami dong bahwa kita itu malah mau beli. Lalu tukang soto yakin kalau wis dikekno iku terus kok dibayar. Loh, gitu itu mestinya juga kita itu yakin kalau Allah yang memanggil pasti ada sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang penjaganya itu ya ghiladun syidadun, dan punya belas kasihan dan kasar. Layak sunallah, tidak pernah mengingkari Allah, pokoknya gelendengan ya digelendeng. Gak ada kok aja ya Allah sakno arek iki sakno, gak ada. Digelendeng ya digelendeng. Gitu itu ya gak ada kasih kasihan ya dedel-dedel ngono ku ya dijate ae. Gak ono kumusane rek, gak ada. Loh, hal seperti itu sehingga kita menjadi memperhatikan karena yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Lah itu jenenge mendengar. Lah mendengar itu adalah ada unsur ilahiyah. Karena tidak hanya sekedar mendengar saja, mendengar dan merasakan. Betapa kalau dipanggil orang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Loh, berarti orang beriman guru mesti bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, punya gitu. Hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Berarti level iman itu belum tentu takwa. Kalau sudah beriman pasti takwa. Lah ini adalah unsur-unsur ilahiyah. Begitu mendengar dan terus merasakan, peduli. Di sana ada gempa, iya toh. Mendengar ada berita gempa, lu bagaimana terus? Ayo kita gimana ini itu loh, dekat di tempat kita, dekat. Pedulilah, gitu itu berarti panggilan Allah. Lah panggilan Allah itu tidak selalu bersuara seperti Al-Quran yang kita dendangkan itu. Bisa jadi panggilan itu adalah panggilan jihad. Bisa jadi panggilan itu adalah panggilan
empati kita agar membantu. Karena ada suara dentuman, gelombang tsunami atau gerakan-gerakan yang kemarin beberapa kali hari Jumat itu ya, karena ingat hari Jumat karena pas itu Jumatan. Temu-temu di masjid gitu, ndut loh, ya apa sih? Iki apa ya delok-delokan karo jamaah yang lain delok-delokan apa Pak ini? Oh, ini gempa. Lah kok sorenya lagi ada lagi loh, ada lagi gini loh. Itu kan harus didengar bahwa Allah melakukan sesuatu melalui mendengarnya, kemahakuasaannya. Lalu terus kita pahamkan diri ini ya Allah. Ya Allah lah ini tak seberapa cuma 0,5. Bagaimana kalau kiamat itu gak ada ukurannya 6,566 wis entek kabeh. Kok 10, kok 12. Bae 500 ngono bae sekali terus sampai bedah sobek hancur ngono bae pengukurnya itu. Ya wis gak sempat. Wong namanya yauma yafirrul mar'u min akhi, jenenge anak ya wis gak paham, gak ngerti ki menyusui ya. Yauma taruna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kan gitu ayatnya itu. Masya Allah, sehingga orang itu seperti mabuk, lari ke sana lari ke sini. Nggak ada pertolongan, tempat berlindung. Di mana berlindung? Nggak ada. Wonten. Ketika kita mendengar ada gempa, ada hal-hal yang itu, maka ketika peduli dan mendengar dengan baik, lalu menjadi semangat kita, juang kita untuk saling bantu-membantu, maka jadilah itu amal ibadah. Dari apa? Mendengar. Dan ketahuilah Allah Maha mendengar. Kalau kita pura-pura begini, kira-kira Allah tahu? Enggak tahu. Pura-pura enggak dengar itu. Allah tahu enggak tahu. Bisa jadi nanti terus benar-benar tidak mendengar, alias tuli, sumun, bukmun, umyun. Ini yang bahaya kalau sudah muncul. Sudah sumun, sudah bukmun, umyun, fahum, layar ji'un, gak iso balik. Telinganya sudah nggak mendengar lagi, matanya sudah tidak melihat lagi, bahkan mulutnya pun juga bisu. 5. Rindu kedamaian dan ketenangan. Manusia itu inginnya itu damai, tenang. Dan sebenarnya itu adalah unsur ilahiyah yang ada di hati manusia. Senangnya itu damai. Suruh perang itu tidak mau. Tapi garai ya wong kafir, garai ya. Akhirnya Allah bolehkan perang itu untuk menuju syahid, untuk membela negeri, untuk membela agama. Sehingga ketika Allah wafatkan, maka ia akan mendapati syahidnya. Dan sebenarnya itulah kemenangan yang sejati. Karena hidup di dunia ini bukanlah hidup. Hidup di dunia ini kepingin senang harus berjuang. Nggak ada kepingin senang diam tengok-tengok, nggak ada. Semua penuh perjuangan, ya. Dai ya gitu, ustadz ya gitu, kemana-mana ya gitu, perjuangan. Kok dilane wong ya ora apa-apa, wong pancene wong iku durung tahu, durung ngerti. Kan 3 hal yang sering kita bahas itu. Karena gagal paham, akhirnya tak mengerti. Yang payah itu nanti kalau salah paham. Ya ada salah paham, ada gagal paham, ada tidak paham. Kalau tidak paham ngaji terus. Kalau gagal paham ya tanya. Yang fatal itu salah paham, itu tadi tukaran. Golek salah paham, tukaran ya ngono iku. Ustaz diusir-usir. Lho jarno po, oh jarno. Kaya api-api dhewe wae wis jarno. Lah wong kafir ngadano acara gak diusir kok wong mukmin diusir wis. Aja ngono ku sakjane aja dibaleni jarno wae. Jarno. Karena hidup di dunia ini kompetisi. Kalau tidak setuju panggil dan dialog. Karena ada ayatnya. Wasyawirhum fil amr. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan sudah ada itu.
Yang berikutnya Bapak Ibu, keilahian Allah, keallahannya Allah. Ya, Allah itu maha absolut, Bapak Ibu. Absolut, kekuasaannya tak terbatas, tidak ada yang menghalangi. Dan tidak ada satupun yang membatasi. Sedangkan manusia memiliki sifat yang relatif. Pandangan yang manusia punya, yang tadi itu terbatas. Terhalang tembok saja sudah tidak bisa lihat. Lampu mati itu lebih gak bisa lihat. Telinga juga demikian. Ada batasan. Ya. Agak jauh sedikit kita aja ngomong, manggil itu gak kerungu. Apalagi kalau sudah yang nguti, yang nyut itu. Lek gak dijawil ngono gak kira terus noleh gitu. Yangkum rada banten nek. Yangkum yangkum rek ngono kabeh dijawil pundake. Apa? Wis ping 5 iku baru apa, Nduk? Yangkum rek. Apa yang ya, ada batasan relatif manusia itu. Sehingga tidak bisa manusia itu tenaganya ada terus. Ya, melek terus, kuat terus, mendengar terus. Ya, tidak. Nah, Allah absolut. Tidak ada yang bisa membatasi Allah yang Maha Kuasa itu. Sehingga tetap saja manusia relatif. Yang berikutnya Bapak Ibu ingatkah dengan hadis? Nah, walaupun ini Imam An-Nawawi ya dicari-cari hadisnya itu ya bukan hadis kelihatannya. Karena itu sebenarnya dicari sumbernya ketemu sampai kata beliau adalah ucapan dari Syekh Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Jadi ini bukan hadis ya. Bukan hadis tetapi ucapan Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi. Kata siapa? Imam An-Nawawi dan Imam As-Suyuti. Imam Nawawi, Imam An-Nawawi dan Imam As-Suyuti itu dua imam yang mengarang satu kitab Jalalain. Jalalain itu kan dua jalal. Jalalain, kitab Jalalain itu berarti penyusunnya dua orang. Jalal, karena itu Jalalain gitu ya, bukan lain. Jalalain. Jalalain itu yang nyusun itu dua imam besar. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti dan yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, itu. Nah, sedangkan yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu yang mengatakan bukan hadis memang. Itu adalah Imam An-Nawawi dan Imam As-Suyuti. Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi. Siapa yang mengetahui dirinya, maka ia akan mengetahui Rabbnya. Ini seperti hadis, viral di mana-mana, bahkan artinya bagus. Dan tidak ada salah. Tidak ada salah. Artinya itu tidak ada salah. Tetapi tetap saja kalau tidak dari Rasulullah, ya tidak disebut hadis. Dan tidak usah memaksakan diri untuk menjadi hadis. Karena bahayanya jika bukan hadis disebut hadis, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persilahkan mengambil singgasana di neraka. Singgasananya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa kok ini sangat viral? Karena memang Al-Qur'an pun demikian, ya, menyampaikan demikian. Untuk mengetahui afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Ngono Quran itu. Nah, dari diri kalian yang kalian lihat itu akhirnya nanti bisa melihat Allah. Melihat dalam arti apa? Mengetahui ilmunya. Unsur-unsur instrumen yang ditanamkan dalam diri manusia sehingga ia mampu menerima pancaran cahaya ilahi. Ada Bapak Ibu instrumen-instrumen
yang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Yang akhirnya mengenal Allah itu ada, pencipta itu ada. Contohnya, bayi dilahirkan, itu kan hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya suci. Kata-kata hadis, kata fitrah, itu di Quran juga ada. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba dan seterusnya. Sehingga kata fitrah, ya kata fatorah itu tertanam juga pada diri manusia, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Bertuhan. Ada cahaya itu. Dia mencari-cari. Dia merenung diri. Allah telah menciptakan dan akhirnya berjumpa, bertemu dengan Allah Tuhan Sang Pencipta. Ketika manusia sudah mengenal, mendekat, dan mencintai Tuhan, mencintai Allah, selanjutnya akan terjadi limpahan energi ilahi yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam diri manusia kita sudah tidaklah asing. Ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya potensi dua. Bakat ndablek ya bakat api. Nah, bakat baik ini adalah dapat pancaran dari ilahi. Lalu Allah menjaganya dengan segala penjagaan. Sehingga tidak meleset kehidupannya selalu lurus-lurus saja, baik-baik saja. Namun ada yang tidak mendapatkan limpahan energi Allah, keilahian gak dapat. Lalu menggerakkan, mengarahkan perilaku manusia menjadi tidak baik. Nah, bagi kita yang mengenal, mendekat, mencintai Allah Tuhan semesta alam itu, semakin dekat kan ada itu ya. Hadis qudsi apa ya? Itu ingat saya, kau melangkah selangkah untuk menuju diriku, maka akan beberapa langkah untuk menuju dirimu. Jika engkau berjalan, maka aku berlari. Dan seterusnya gitu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Tetapi sebenarnya Allah berlari apa tidak? Melapo, Allah kok melayu-melayu. Nah, ketika itu Allah melangkah, melaku apa enggak? Ya mboten toh. Tidak bisa kita bayangkan Allah itu berjalan sebagaimana jalan makhluknya mboten. Jangan bayangkan Allah itu punya kaki sebagaimana kaki yang dimiliki makhluk. Loh Allah itu tidak punya kaki Ustaz. Loh gak ilok takoke. Gak boleh tanya begitu. Karena kita tidak mungkin mentajsimkan gitulah. Karena Allah itu tidak bisa terukur, Allah tidak bisa terdetek, Allah tidak bisa dibentuk dan lain sebagainya. Karena kemahakuasaannya terlampau besar untuk diketahui. Terlampau besar, sedangkan kita ini adalah debu, jadi bagian debu-debu alam. Kita ini adalah makhluk kecil dari bagian-bagian makhluk-makhluk besar. Kita ini adalah segenggam sesuatu yang sebenarnya tidak berarti seandainya tidak ada iman. Karena natur manusia itu fitri. Karena naturalnya manusia itu fitri. Karena originnya manusia itu fitri. Hanif, lurus. Fitri itu suci. Dan memiliki banyak kesamaan dengan penciptanya. Seorang muslim mestinya semakin memiliki sifat kasih sayang. Mengingat seorang muslim paling banyak menyebut dua sifat itu. Yaitu kasih dan sayang. Rahman dan Rahim. Kasih sayang yang dimiliki manusia bukankah itu pancaran keilahian Allah? Menyayangi anak-anak. Menyayangi sesama. Itu naluri manusia aslinya. Mengapa kok semakin hari semakin tidak punya belas kasihan? Berarti sudah fitrahnya hilang. Hanifnya sudah hilang. Maka bagaimana kok bisa hilang? Kurang dekat dengan Allah.
Karena sejatinya dengan dekat dengan Allah, Allah sudah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah aku dekat. Dekat Bapak Ibu. Dekat. Dekat. Artinya tidak layak, tidak pantas kita itu sedih. Karena sejatinya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Kok nangis-nangis, ada apa? Iya, ini. Diam. Allah itu dekat. Panggil dia. Panggil di dalam hatimu. Sebutan namanya. Sebut namanya. Panggil namanya. Minta tolong padanya. Kurang apa? Allah sudah mengatakan, ini qarib. Saya itu dekat. Ada apa kok memikirkan yang jauh-jauh? Sedangkan Allah itu dekat. Saya ulangi lagi, Allah itu dekat. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ketahuilah Allah itu dekat. Panggil perlahan-lahan namanya, ya Allah. Dan bukankah Allah mengatakan di ayat berikutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surat Al-Baqarah 186 boleh diterjemahkan sempurna. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 186. 186. 83. Bentar, Pak. Iya, Pak. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Agar mereka mendapatkan bimbingan, yarsyudun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan apalagi gitu. Ya Allah, saya ini kok merasa sendiri ya, padahal anak-anak ada. Ya apa lu anak-anak itu tidak bisa disuruh, tidak bisa diminta tolong. Hidup ini kok rada merana ngono. Panggil namanya. Nanti akan dihibur oleh Allah Sang Maha Penghibur dengan caranya. Ya, asal kita mau dekat-dekat dengannya dan memanggil namanya terus minta tolong. Kalau kita minta tolong kepada sesama itu mungkin bosan sih dijaluk tolong. Datang ke rumah, teko maneh sing ngono. Tetapi kalau kita menghadap Allah itu alhamdulillah tenang hatiku karena telah menyampaikan unek-unek kepada Allah. Loh, sifat ilahiyah fitrinya manusia, hanifnya manusia itu saja nih. Ketika ada sesuatu, ada masa itu langsung klik ke Allah. Tetapi karena tidak selalu dekat dengan Allah, lalu ia bergantung kepada manusia. Salah dewe, salahnya sendiri. Ya Allah, aku ini termiskin sedunia. Loh, iso ngomong ngono barang. Loh, ya enak toh. Wong orang yang miskin itu yang pertama masuk surga. Ora ono sing dihisab, ora ono sing dihitung. Apa sing dihitung? Mana wong? Ya Allah, saya dulu di dunia itu. Mboten panjenengan paringi harta melimpah mboten. Lah, gak iso dihitung wong pancene gak ono bendina-bendina iku nggih. Mboten wonten kok. Lha iya Kak, iya. Ya wis budal kono. Lah ya wis. Nah, gak kesuwen ngitung-ngitunge. Lah lek kakek duwe ngono ku ngitunge ya rada suwi. Ya, sampai di
disebutkan di dalam hadis itu Nabi Sulaiman itu walaupun nabi ya, walaupun nabi ngono ku ya dihitung kok, dihitung sebagai wujud daripada ahkamil hakiminnya Allah. Bapak Ibu, besi dengan sembrani ini sebuah contoh ya, misal contoh besi dengan sembrani itu kalau digesek-gesek besinya kan mula-mula biasa. Tapi sembrani dengan besi itu digesek, sembrani yang jelas. Didekatkan dengan besi, mesti ya besi yang lain, paku dan sebagainya lengket. Tetapi ada besi yang lain, digosokkan dengan sembrani ini. Gosok terus. Akhirnya Bapak Ibu, besi yang tadinya tidak sembrani itu jadi sembrani. Didekatkan terus. Ya, diungkap terus. Ya akhirnya besi itu bisa menarik segala benda besi yang lain di sekitarnya. Ini yang disebut takhalluq bi akhlaqillah. Kalau hati ini digosok terus, disambungkan dengan Allah Rabbul Izzati pencipta alam. Terus disambungkan. Itu nanti menjadi sesuatu yang luar biasa. Energi ilahiyah dalam tubuh kita akan memancar. Disitulah orang itu ditakuti ucapannya. Karena apa? Karena bahasanya apa itu? Malati. Ngelokno dek malati. Kenapa? Karena dicintai Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun. Keluar lagi ayat ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li khalqillah. Ketahuilah hanya yang dicintai Allah, yang tidak punya rasa takut dan rasa sedih, yaitu orang-orang yang dicintai Allah, yaitu aulia, para wali aulia Allah. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Keilahian Allah. Nama Allah yang tertera 99 itu sebenarnya bagi Allah tidak diperlukan. Nama Allah yang tertera 99 itu bagi Allah tidak diperlukan. Tidak perlu nama karena nama Allah itu tidak cukup 99. Dan tidak perlu sebutan-sebutan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Tidak perlu. Tidak butuh-butuh itu, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama tersebut diperlukan oleh manusia untuk mengenal Allah lebih dekat dengan memanggilnya. Namun demikian Allah sendiri tidak butuh diberi nama terserah. Kayak tidak beri nama yang terserah. Tidak butuh Allah dengan nama-nama itu. Tidak butuh. Karena Allah tak terbatas namanya. Tidak hanya 99. Siapa yang berani membatasi nama Allah 99? Tidak ada. Ya. Tetapi nama tersebut diperlukan oleh manusia untuk mengenal lebih dekat. Nah, pengenalan unsur ilahiyah pada diri manusia, mengenali Allah Tuhannya, itu dengan menyebut nama itu. Lalu Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau tidak ada nama. Ayo coba. Manusia dunia ini kalau ada jenengi kabeh, ayo nyeluk piye. Manggilnya piye. Ngono le kabeh. Pak Mutar ngono kan, Pak Tar ngono lah karuan noleh itu. Sopo jenenge lak bingung. Wah, akhirnya jawal-jawil. Siapa yang mengawali manusia pertama memberi nama? Nabiullah Adam alaihi salam. Allah memerintahkan untuk memberikan nama masing-masing anaknya yang kembar itu. Ya, yang perempuan, yang laki, Labuda, terus ada namanya Qabil, Iklima yang gandeng dengan Habil dan seterusnya. Sehingga namanya gampang. Ya tidak seabjad A, B, C, D buatan. Tapi disempurnakan namanya itu. Ya. Kalau seandainya tidak ada nama, kita tidak bisa membangun entitas relasi dan sulit membedakan antara yang satu dengan yang lain. Sampai nama itu menunjukkan karakter.
Sampai nama itu menunjukkan dari mana asal bangsa mana. Sampai nama itu menunjukkan sebuah etnis. Ya, jadi namanya itu kalau begini-begini, oh ini kayaknya orang Soviet, orang apa ini namanya, bolone Putin nih. Oh nama iki, oh iki kayak bolone apa iki jenenge Cina-Cina itu nama-namanya itu. Oh ini nama Jawa, jenenge kok ya kayak Jawa, umpamane Soeharto, Soekarno, ya Sumanto, sing entekno daging wong iku Sumanto. Kayak ya ana susune ngono iku ya Jawa kayak Sutrisno. Ah itu gak ono Sutrisno kok jeneng Arab gak ono. Jadi dengan demikian diketahuilah dengan nama itu, ya. Lalu disinilah letak nilai-nilai edukasi dan relasi di balik nama Tuhan. Dari nama-nama Tuhan itu pula kita dapat mengenal dan meneladani sifat Tuhan. Untuk selanjutnya dapat kita tiru dan praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih. Lah, berharap kita itu juga bisa memberikan kasih sayang. Ya salam, umpamanya begitu. Salam itu artinya apa? Selamat. Lah, juga kita bisa memberikan apa ini namanya kebaikan, memberikan kedamaian kepada sekeliling kita. Jadi nama-nama yang baik bagi Allah itu, nama-nama yang baik untuk kita pelajari agar kita bisa meniru kebaikan nama itu. Utamanya yang paling pertama Rahman, Ar-Rahim, ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari unsur ilahiyah itu tetap ada. Nah, unsur ilahiyah yang terpenting itu adalah mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan tentang nama-nama Allah. Melalui nama Tuhan, nama Allah, kita merasakan kehadiran Tuhan yang selalu dekat dan bersama dengan kita, sehingga aktivitas kita selalu merasa dan terasa diawasi, terjaga, dan terdeteksi oleh Allah. Karena ini hal yang penting, kehadirannya, namanya ada di dalam hati kita, kita simpan di hati. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Itu kalimat itu kan sederhana mengucapkan. Tetapi jika itu keluar dari hati nurani keilahian yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, beda jauh, beda jauh. Jadi mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan sentuhan rasa, yang rasa itu dibungkus oleh iman, itu jadi berbeda. Lalu ada tetesan air mata haru. Ya Allah, Alhamdulillah saya masih bisa menyebut nama. Ya Allah, Engkau mampukan untuk mengingatmu. Loh, apakah ada satu ketika nanti tidak bisa menyebut? Iya. Sulit menyebut Allah itu loh, sulit. Kenapa? Karena kelamaan tidak pernah menyebutnya. Sehingga sampai lupa bahwa dirinya akan kembali kepadanya. Sehingga ketika terbaring tak berdaya itu, namanya itu sulit disebut. Yang ada kegalauan, mikirkan dunia ini akan ditinggal, itu bingung. Loh. Mosok belajar akidah sakmono lawase jadi bingung. Kalau bingung itu berarti ada yang salah. Ya. Nurani kita itu tidak mampu mendeteksi keberadaan ilahiyah yang ada di tubuh, yang ada di badan kita. Karena itu penting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Fitrah manusia itu citra ilahi. Fitrah manusia itu citra ilahi. Menunjukkan, menahbiskan keabsolutannya Allah, itu membuat sebuah skema, yaitu model patron, model manusia. Yang muncul di dunia ini semuanya dalam keadaan suci.
Maka yang pertama, kekhalifahan manusia dan hasrat primordial Tuhan. Jadi keinginan Tuhan untuk menjadikan manusia sebuah makhluk yang menghuni menjadi khalifah bumi, yang dibela-bela di hadapan iblis, yang dibela-bela di hadapan malaikat. Hasrat primordial untuk menahbiskan dan menunjukkan identitas, menunjukkan keilahiannya Allah, agar manusia mampu berbuat sebagaimana yang Allah inginkan. Yang kedua, identitas manusia di dalam Al-Quran. Identitas manusia di dalam Al-Quran itu banyak disebut. Kadang disebut kata Bashar, kadang disebut Bani Adam, kadang disebut insan, kadang disebut nas. Masing-masing panggilan kasih, panggilan penghormatan. Le iblis ya disebut iblis, ya setan ya disebut setan, jin ya disebut jin. Tapi manusia disebut dalam berbagai model. Bashar, Bani Adam, insan, dan kata nas yang artinya manusia. Yang ketiga, derajat kemanunggalan manusia sebagai citra ilahi. Yang pertama adalah pengabdi Tuhan, pengabdi ilahi, kepatuhan yang tak terbantahkan. Dan disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu yang kedua adalah derajat kemanunggalan manusia sebagai citra ilahi, pengejawantahan, adalah derajat mandataris Tuhan di bumi, mandataris Allah, tugas mulia yaitu menjadi khalifah di bumi, tidak hanya sebagai hamba Allah, tidak sebagai insan saja. Kalau hanya sebagai insan saja, maka ia merasa bahwa aku. Yang lain itu bukan sesuatu apapun. Ya, tidak perlu ada penghormatan, tidak perlu ada kasih sayang dan lain sebagainya. Kalau masih Abdullah, hamba Allah, maka ake-akean pahala, bahkan menjadi wasit dari segala ibadahnya manusia. Menjadi wasit seakan-akan dia yang paling benar. Kalau itu masih sekedar hamba Allah. Tetapi kalau sudah khalifatullah, adalah keunggulan manusia. Melihat sesuatu yang kecil besar, semuanya makhluk selain manusia. Ia punya tugas untuk menjadi khalifahnya, untuk menjadi pendamai, untuk mensejahterakan. Yang ketiga, derajat desain Allah, yaitu kefitrahan atau autentisitas. Kefitrahan manusia didesain untuk menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir, derajat manusia tauhid, kemanunggalan syahadah, perjanjian primordialisme tadi. Jadi syahadat yang kita ucapkan itu adalah unsur ilahi yang kita tanam yang tidak boleh hilang. Karena unsur ilahiyah yang sudah ditanam di hati berupa kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu mahal harganya. Dan tidak bisa semua orang mengucapkannya, hanya orang yang dipilih-pilih saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada hostnya, monggo.